Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kekuasaan, jabatan itu adalah amanah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa addalladhi alaihi fiha. Sesungguhnya jabatan, kekuasaan itu adalah amanah, dan sesungguhnya kekuasaan itu, jabatan itu kelak akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan benar dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam jabatan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dua hal inilah yang akan menjadikan jabatan, kekuasaan, kepemimpinan itu akan membawa kebaikan, bahkan menjadi salah satu di antara orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini pula yang menentukan dan menjadi cermin bagi kita untuk mengukur diri kita sendiri kalau kita adalah pemimpin, dan juga untuk mengukur, menilai dan mengoreksi kepemimpinan siapapun yang memimpin kita. Karena itulah misalnya di dalam kitab Suwarun min Hayatit Tabi'in diceritakan bagaimana saat suksesi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau diangkat berdasarkan surat dari khalifah sebelumnya yang wafat, yakni Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau diangkat, dipilih berdasarkan pesan itu. Ketika beliau mengawali pidatonya, beliau katakan, ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad ibtunitu bihadzal amr ala ghairi ra'yi minni fih. Sesungguhnya aku ini telah diberikan bala, dapat musibah, mendapatkan amanah menjadi khalifah, bukan atas pendapatku, wala talabalahu, dan juga tidak meminta, wala masyuratin minal muslimin, dan juga tidak ada musyawarah dengan kaum muslimin. Ditunjuk karena saat itu sistem pemerintahan sudah mirip dengan kerajaan. Siapa yang ditunjuk itulah yang jadi. Kemudian kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wa inni khalaqtu ma fi a'naqikum min bai'ati fakhtaru li anfusikum khalifatan tardawunah. Sungguhnya aku saat ini melepaskan baiat sumpah kalian kepadaku. Aku mengundurkan diri menjadi seorang khalifah. Aku lepaskan baiat kalian. Maka pilihlah oleh kalian siapa yang kalian kehendaki untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin kalian. Masyarakat saat itu tidak ada yang berselisih. Mereka kemudian berteriak, qad ikhtarnaka ya amirul mu'minin wa radina bika. Kami memilih engkau wahai amirul mu'minin, dan kami ridha engkau menjadi pemimpin kami. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Khalifah Umar bin Khattab, mengerti betul bahwasanya hal pertama yang mesti dipertanggungjawabkan ketika menjadi pemimpin itu adalah bagaimana cara dalam memperoleh kepemimpinan itu. Maka beliau kembalikan, beliau ingin mendapatkan kepemimpinan secara legal, secara syar'i. Dan ketika beliau dipilih oleh kaum muslimin, mereka membaiat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka beliau kemudian tunaikan kewajiban pertama, yakni menunaikan hak-hak, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kepemimpinan itu. Beliau kemudian menasihati rakyatnya. Pidato pertamanya, padahal rakyat saat itu relatif masih baik kondisinya. Di situ masih banyak para tabi'in, masih banyak para ulama, masih banyak orang-orang soleh. Tapi beliau berikan nasihat yang cukup membekas di hati. Bandingkan dengan kondisi sekarang, survei mengatakan bahwasanya hanya 38%
kaum muslimin di Indonesia ini yang sholat. 72% menurut survei kaum muslimin tidak bisa membaca Al-Quran. Belum lagi kejahatan, kerusakan. Maka mestinya lebih penting lagi dan lebih urgen lagi kaum muslimin itu untuk dididik agar mereka taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menggelorakan semangat ketakwaan di antara kaum muslimin, memotivasi mereka untuk hidup secara zuhud, mengingatkan mereka bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban setelah mati kelak. Dan kemudian di ujung khutbahnya beliau katakan, ayyuhan nas man ata'a Allah wajabat ta'atuh. Wahai manusia, siapa yang taat kepada Allah, maka wajib atasnya untuk mentaatinya. Wa man asallaha fala ta'ata lahu ala ahadin. Sementara siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban taat atas seorang pun. Ayyuhan nas ati'uni ma ata'tullaha fikum. Wahai manusia, taatilah aku selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kalian. Fa idza asaitullaha fala ta'ata li 'alaikum. Kalau aku maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kalian kepada aku. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini pidato-pidato awalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan bukan hanya pidato, tapi beliau buktikan dalam kehidupan yang nyata. Persoalan pertama yang beliau hadapi adalah terkait dengan kezaliman rezim sebelumnya. Maka beliau kumpulkan para ulama, meminta pendapat bagaimana solusinya. Apakah ada kewajiban atasku untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh khalifah sebelumku? Maka para ulama mengatakan, tanyakan kepada putra engkau Abdul Malik, yang saat itu usianya masih sekitar 17 tahunan, tetapi begitu bertakwa kepada Allah putranya ini, sehingga ketika selesai berpidato Khalifah Umar bin Abdul Aziz mau beristirahat, masuk ke kamar, ditegur oleh putranya ini, wahai Amirul Mukminin, apa yang ingin kau lakukan? Masih siang begini. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku akan tidur sebentar. Tadi malam begadang mengurus jenazah paman engkau, tidak ada lagi tenaga bagiku. Apa jawab putranya? Beliau katakan, ataghfuwa qabla an taruddal madzalima ila ahliha ya Amirul Mukminin. Apakah engkau mau tidur sementara kezaliman yang dilakukan oleh rezim sebelumnya, oleh paman kita ini, belum engkau kembalikan kepada orang yang berhak menerimanya? Kemudian Amirul Mukminin mengatakan, aku nantilah setelah sholat zuhur, aku akan imami manusia dan aku akan kembalikan hak-hak mereka. Abdul Malik mengatakan, wa man laka ya Amirul Mukminin bi anta isya ila dhuhri. Siapa yang menanggung, menjamin engkau masih hidup wahai Amirul Mukminin sampai waktu zuhur? Siapa yang menjamin itu? Akhirnya beliau tidak jadi istirahat, dan kemudian beliau bagikan, kembalikan harta-harta yang tidak benar. Beliau mulai dari kehidupan rumah beliau sendiri. Istri beliau adalah seorang putri dari seorang khalifah, putri kepala negara sebelumnya. Harta-harta yang kemudian beliau rasa ini tidak jelas atau diperoleh melalui kekuasaan, maka dimulai dari rumah tangga beliau sendiri, dikembalikanlah harta itu kepada negara. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin tidak lama, hanya 30 bulan berkuasa, tetapi beliau berkat orang-orang soleh, beliau adalah muridnya tabi'in besar yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau dikelilingi oleh ulama seperti Salim bin Abdullah, Maimun bin Mihran sebagai pejabat beliau. Beliau berhasil mensejahterakan masyarakat. Bahkan beliau ketika mengutus Yahya bin Sa'ad untuk membagikan harta zakat ke Ethiopia, mereka orang-orang Ethiopia mengatakan, kami tidak berhak menerima zakat, Amirul Mukminin telah mencukupi kami.